Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usalli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rasulihi wa ala khatabihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya hari ini ditakdirkan oleh Allah sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan langkah kita semuanya dalam rangka menuju pada kebaikan itu dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang membawa kita husnul khotimah. Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah ayat di dalam Quran surat 20 di ayat 132. Sebagaimana yang saya baca tadi, ayat ini adalah Allah perintah kepada kita semuanya agar supaya keluarga itu diperintah sholat. Tadi memerintahkan pada keluarganya untuk sholat, karena sholat itu sangat penting Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan, karena menentukan segala amal. Kalau sholatnya baik, semua amal perbuatannya akan nilainya baik. Tapi kalau sudah sholatnya itu kelihatan buruk, semua amal ibadahnya rusak, tidak baik. Sampai terjemahkan. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Nah, inilah perintahkan. Jadi ada perintah dari Allah. Perintahkan kepada keluarga. Apa yang suruh perintahkan? Yaitu mendirikan sholat. Lalu yang merintah sholat itu harapannya begini. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Yang merintah dan yang diperintah supaya sabar melaksanakan ibadah sholat. Sabar itu tidak ada berhentinya Bapak. Walaupun ujian Allah pada fisik kita itu dirasa tidak enak, karena sholat itu hubungannya dengan fisik juga. Kalau fisiknya tidak normal, sholatnya ya nggak bisa normal. Tapi tetap sholat gitu, sabar. Apapun posisinya, keadaannya apa, disuruh melaksanakan, mengerjakan sholat itu dengan sabar. Dan kemudian nggak ada perintah sholat itu supaya rezekinya banyak, ini nggak ada. Orang sholat itu supaya pangkatnya tinggi, itu juga tidak ada. Juga tidak ada kalimatnya dan
Wong sholat itu ben sehat itu ya nggak ada. Karena itu bukan tujuan. Tapi kalau orang itu sholat mudah sehat itu bonus dari Allah. Karena logis Pak Bu, badan kita digerak-gerakkan itu jadi sehat. Tapi bukan tujuan. Oke, bukan tujuan. Kalau kita sujud lama begitu, peredaran darah bisa naik ke otak. Itu sehat. Kalau itu dilakukan berkali-kali dalam sehari semalam itu jadi sehat, tapi bukan tujuan. Sholat itu bukan tujuan sehat. Kalau Allah berikan sehat itu bonus. Tujuannya adalah mengabdi kepada Allah. Karena itu Allah berpesan begini, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kami tidak meminta rezeki. Allah tidak minta rezeki. Yang memberi rezeki itu Allah pada kita. Jadi Allah tidak butuh rezeki. Allah malah yang memberi rezeki kepada kita. Makanya ayat ini, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kalau orang itu sholatnya baik, Bapak sekalian, akibatnya begini. Wal akibatu lil muttaqwa. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi sholat itu bisa menjadi takwa. Karena apa? Ada resep. Ada resep. Misalnya resep dari Allah ini di surat Al-Ankabut surat 29. Di ayat 45 itu ada kalimat begini. Di tengah-tengah ayat, inna sholata tanha anil baksai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu resep. Saya beri analog ya. Dokter spesialis anak itu, kalau ada anak kita yang sakit, kemudian datang ke dokter spesialis anak. Lalu dokter spesialis itu menggunakan alatnya untuk mendeteksi penyakit anak tadi. Kemudian ditanya ibunya, keadaannya, makanannya, terus dideteksi oleh dokter spesialis anak. Akhirnya ketemu, oh penyebabnya ini karena sakitnya. Lalu dokter membuat resep. Ibunya anak tadi sudah dipesan, ibu jangan langsung pulang, nanti berangkat pulang, panggilan mampir ke apotek dulu, beli resep ini. Nanti dari rumah langsung diminumkan pada anaknya. Bapak Ibu sekalian, setelah diminumkan 2 jam dari minum, anaknya sembuh. Panasnya turun. Lalu loro kabeh awak itu, kalau anak itu kan dreming ya. Tidak dreming Bapak. 2 jam setelah minum obat. Itu namanya resep dokter itu tospleng bahasa kita. Nopo bahasa yang dokter. Nopo? Dokter. Manjur. Oke, niku resepnya dokter loh. Dokter itu punya ilmu tentang anak. Dokter itu yang menciptakan Allah. Segala sesuatu yang di dunia ini yang menciptakan Allah. Dokter saja membuat resep, terus dilaksanakan, anaknya sembuh. Ini ada resep dari Allah.
Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kalau dilaksanakan atau didirikan dengan sesungguhnya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu perbuatan dosa tapi sekupnya diri sendiri ya. Mungkar itu perbuatan dosa tapi sekupnya masyarakat. Jadi ada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu akan terselesaikan. Resep dari Allah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang sholatnya sungguh-sungguh, jamaahnya sungguh-sungguh, tapi kok yuk nyolongan sandal, enten ya? Sholatnya sungguh-sungguh, jamaahnya sungguh-sungguh, tapi jenenge menggunjing orang itu mudah sekali, berbuat keji, Pak. Ya sholat, tapi nyolong sepeda motor wong. Lu jauh, ya sholat wong. Iki yang salah resepnya, apa yang salah sholatnya, apa yang salah orangnya kira-kira. Nah, ini harus diperiksa ini. Resep gak mungkin aku resep dari Allah. Resepnya dokter aja top chair aku, apalagi resepnya Allah. Kalau Allah punya resep itu kalau dilaksanakan pasti baik, pasti. Nah, sekarang kita tinjau, kita analisis. Mungkin Bapak, mungkin dari pergaulan bisa terjadi. Karena pergaulan yang salah, sholatnya tidak benar. Kalau contoh ya, di masyarakat itu Bapak, ada yang tahu kebaikan tapi tidak tahu keburukan. Tipe masyarakat ini tahu kebaikan tapi tidak tahu keburukan. Kalau orang itu tahu baik itu dilakoni enggak? Dilakoni. Salat baik roh, salat itu apik dilakoni. Poso itu tahu baik dilakoni. Zakat itu tahu baik dilakoni, haji kelihatan baik dilakoni, tapi tidak tahu buruk, sing roh api-api tok, nyolong, karo dilakoni, kemudian menghibah orang dilakoni, aja negara elek, rohne api tok. Jadi dilakoni kabeh, sing apik ya dilakoni, sing elek ya dilakoni kabeh. Mungkin itu kok iku siji. Tipe yang kedua. Tipe yang kedua. Tahu yang buruk tapi tidak tahu yang baik. Sing elek kabeh. Contoh maling enggak, elek itu. Rasane kancane enggak, elek itu. Kemudian melihat tayangan-tayangan yang tidak benar, buruk, enggak. Tapi dia tidak tahu yang baik. Rone sing elek tok, dadi gak tahu dilakoni napa niku sembarang gak dilakoni. Termasuk sholat gak dilakoni, poso gak dilakoni, zakat gak dilakoni. Soale rone elek, gak roh ati. Sing paling nemen malih Mbak. Gak roh elek yo gak roh ati. Iki kaya hewan. Lah sing paling apik orang tipe masyarakat yang keempat. Tahu baik, tahu yang buruk. Orang itu tahu yang baik dilaksanakan. Oh ini buruk, ditinggalkan. Itulah tipe yang nomor 4 yang baik. Mungkin dari sini sehingga sholat yo nyolong, sholat yo ghibah, sholat yo menggunjing dan seterusnya. Nomor 2, ada satu hadis waktu hadis sahih ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah
di ayat 168. Niki. Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surat 2 ayat 168. Monggo diterjemahkan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di sini Pak. Rasulullah membacakan ayat ini, makanlah yang makanan yang halal. Tapi nggak terima halal di bumi itu, tapi yang baik, thayyibah. Contoh ya, kalau nandur kaspe nang kebone dhewe ngoten, barang wis sudah 6 bulan, ketela pohonnya tadi diambil, halal enggak itu? Halal, karena nandur dhewe nang kebone dhewe. Tapi kalau langsung dioncek, langsung dipangan temriku ya napa? Kaspe ini. Nggih. Melembung Pak Bu. Ya. Melembung wetenge. Iku enggak jenenge enggak thayyibah. Nek kepengin thayyibah, kok boleh dionceki, dibersihkan, setelah itu dikukus. Mari dikukus badana panile kayak gula titik, dideplok, ya. Terus dicitak, lah jadi gethuk. Boleh ana abange ana ijone jenenge gethuk lindri. Nah, thayyibah niku enak. Jadi perintah Allah panganan sing halal, sing thayyibah. Ayam iki lek ngimu dhewe Pak Bu. Disembelih halal. Tapi lek langsung dipangan gak thayyibah. Tapi lek dibumbu kare ngoten thayyibah, enak. Oke. Dipanggang namanya panggang ayam, itu enak, bumbu rujak ya. Senengan kula ngoten niku. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan wala tatabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah setan. Langkah setan itu nggih. Langkah setan itu aku. Misalkan mangan tangan kiwa. Umbi tangan kiwa itu jenenge langkah setan. Langkah setan itu contoh lagi, ketika makan tidak muni bismillahirrahmanirrahim. Itu langkah setan. Makanan itu dipakai langkah setan banyak Pak Bu. Contoh nih, ketika orang itu mau syukuran, ada pohon besar Pak Bu, kepingin mendapatkan rahmat dari pohon yang besar itu supaya keluarganya tidak terganggu. Makanan itu dimasak dengan baik, terus kancane dijak mangan ten ngene sarwit niku. Lah iku jenenge juga langkah setan. Tidak boleh dimakan, itu haram. Kalau menyembelih ayam, ayamnya juga haram walaupun pakai bismillah. Kalau menyembelih kambing, kambingnya juga haram dimakan walaupun pakai bismillah, karena dipersembahkan untuk pohon yang besar. Itu jenenge langkah setan. Allah menyatakan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya niki monggo. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, musuh yang nyata. Ketika ayat ini dibaca Pak, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah. Terus angkat tangan, ya Rasul, saya mohon kepadamu, tolong saya didoakan ya Rasul, agar doa saya itu selalu didengar oleh Allah. Rasulullah baca ayat ini,
Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu minta doanya, minta didoakan supaya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, rupanya lewat makanan dulu. Rasulullah menyatakan, sini Sa'ad, wahai ya Sa'di, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaikilah makananmu. Kalau kamu memperbaiki makananmu, Allah akan mengijabahi dakwah juga, doamu. Perbaikilah makananmu, akan diijabahi doamu. Rasulullah langsung menyatakan ini. Kalau ada orang mengambil makanan satu cawuan saja, satu sendok, panganan itu haram, kemudian dimasukkan ke fami, ke mulutnya, lalu ditelan, haram, menjadi orang itu doanya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Haram loh, sacabuan ini. Petang puluh dino. Sholat itu doa semuanya. Kalau 40 hari tidak diterima itu satu cabuan. Nah kalau sapiring piro itu, nah misalkan dihitung sapiring misal 10 sendok, karena ngitung aku petang puluh ping 10, petang atus dino, terus saya ya lek sapiring Pak, dan lek sedina mangan ping 3, sekarang ngitung aku, kurung embune. Kalau itu haram, itu kalau piringan. Nah kalau terkan, ada nggak orang mengambil harta orang lain haram itu miliaran? Yo apa tambahan yang itu? Nah itu mungkin dia sholat ya sholat, tapi mungkarnya jalan, paksanya juga jalan. Mungkin dari makanan itu. Orang itu kalau makanannya haram, Pak Bu, makanannya tidak halal, perbuatannya mesti buruk, cenderung pada perbuatan faksa dan cenderung pada perbuatan mungkar, karena ada yang dimakan yang tidak benar, makanannya tidak benar, haram. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin dari situ sehingga resep Allah tidak sampai tadi faksa wal mungkar, jauh dari faksa wal mungkar tadi. Dia tidak jauh karena mungkin dari makanan tadi atau mungkin dari pergaulan tadi. Balik ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini disebutkan di surat 20 tadi loh, ayat 132. Kalau kita sholat jangan berharap dunia. Tidak boleh Pak Bu, aku tak sholat duha agar supaya pangkatnya keluarga saya itu naik terus. Tidak boleh. Tidak boleh. Sholat itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Perkara wong iku dikei pangkat tinggi, itu urusan Allah, disesuaikan dengan keadaannya, bukan karena sholatnya Pak. Wah aku tak sholat tahajud dan sukses kabeh keluargaku, gak oleh ngoten niku. Utawa aku tak poso 7 dino, anakku kan ujian selama 7 hari. Enggak boleh itu. Itu namanya dia meraih dunia tapi menggunakan bahasa agama. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang khusus untuk meraih dunia dengan alat apapun, diberi nggak oleh Allah? Diberi, Pak. Diberi. Jangankan orang Islam, Pak. Wong gak Islam itu loh, meraih dunia diberi lebih dari orang Islam. Loh Ustaz. Cuma eman Pak Bu. Contoh ya. Di surat 11
Surat Hud. Di ayat 15 itu Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, menghendaki kehidupan dunia dengan sholat, menghendaki dunia dengan tidak tahu dengan cara yang lain, terus ya Allah, dan perhiasannya, nescaya kami bagikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Diberi oleh Allah balasan pekerjaannya dengan sempurna. Apa sempurna? Sempurna itu tidak ada cacatnya. Oke. Masih ditambah. Terus ya Allah. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Tidak ada ruginya sama sekali di dunia. Misalkan waktu sholat duha, pengen sholat duha ini, ben dagang aku laris. Sholat duha yang mompong laris temenan. Laris temenan, diberi sempurna dan tidak dirugikan sama sekali. Namun ayat 16 mereka Allah mengatakan gini. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Nah, di sini di akhirat tidak memperoleh pahalanya. Dia hanya mendapatkan dunia saja. Di akhirat dapat neraka. Nah, sholatnya dihitung nggak kira-kira oleh Allah? Ayat ini menyatakan ini. Dan lengkaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Diusahakan di dunia, sholat duha tadi, posone tadi, hilang bagus. Lenyap nih benar sih. Kenapa? Hilang. Lenyap di akhirat itu, tidak ada. Berarti hilang. Kalau dia diberi umur 78 tahun baru meninggal, ibadahnya dipakai untuk tujuan dunia saja, terus mati, turun tobat, terus ya Allah ngeten. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Iya, sia-sia Pak Bu. Ketika dia sholat duha sia-sia. Kalau dia sholat tahajudnya sia-sia. Kalau dia puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berai, ya itu semuanya sia-sia, nggak ada pahalanya sama sekali, lenyap. Kalau itu ditujukan kepada dunia. Lalu Bapak bisa lihat janji Allah bagi yang berbuat baik di surat 11 ayat 114. Wa aqimis sholata tarafan nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Kedua tepi siang, pagi dan petang. Pagi tepi pagi, tepi siang itu sore. Terus dan pada bagian permulaan daripada malam. Permulaan malam ini sekarang ini Pak. Malam ini permulaan ini namanya permulaan malam. Jadi pagi itu namanya tepi pagi, tepi siang, dan permulaan malam. Itu disuruh mendirikan sholat, gila, akimi sholat, mendirikan sholat. Maka ketika perbuatan mendirikan sholat itu dinilai oleh Allah kata, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Niki. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa,
perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, di sini salah satu di antaranya sholat tadi di tepi pagi dan siang tadi, petang dan permulaan malam, itu hasanat namanya. Hasanat. Lah, hasanat itu yudhibnas sayyi'at, menghapus dosa perbuatan yang buruk. Di wong Islam itu enak banget. Asal benar-benar Islamnya, setiap hari dosanya terhapus. Dosanya terhapus. Hasanat ini. Karena hasanat ini yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, peringatan bagi orang yang menggunakan akalnya, ingat loh. Penjelasan ayat ini, yang pertama, dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bagian malam. Itu artinya begini, para mufassir itu menjelaskan bahwa yang dimaksud kedua tepi siang itu adalah satu, tepi pertama namanya torofan naharil awal, waktu subuh. Tepi kedua torofan naharil akhirah, waktu zuhur, asar. Lalu zulafan minal laili, itu maghrib dan isya. Jadi tepi pertama itu subuh, tepi yang petang zuhur, asar, permulaan malam maghrib isya. Oke, subuh, zuhur, asar, maghrib isya. Pas 5. Ini yang pertama. Menurut Ibnu Katsir, ayat itu mencakup 5 waktu sholat wajib, karena seluruh waktu disebut secara global. Ayat ini merupakan dalil perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu yang menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Awas, sing dihapus dosa kecil, bukan dosa besar. Oke. Nah, nomor 2, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk tadi loh. Innal hasanati loh. Itu maksudnya perbuatan baik itu hasanat tadi adalah sholat dan amal soleh lainnya. Itu hasanat. Contohnya sedekah. Sedekah itu menghapus perbuatan dosa. Perbuatan salah itu terhapus. Zikir itu menghapus dosa-dosa kecil, membaca Al-Quran dan taubat. Contoh sedekah ya, sebagai contoh sedekah. Di surat 61 ini, surat 61 namanya surat Sofat. Oke. As-Sof. Nah, di sini di ayat 10, 11, 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Soalnya perniagaan sing menyelamatkan azab. Perniagaan itu lah hanya rugi dan bakti ya. Tapi ini menyelamatkan dari azab. Kon belum ada tutuno perniagaan yang menyelamatkan azab, yang pedih. Ya tentunya mau bagus, kita mau. Nah, dijawab oleh Allah ayat 11, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, siji, nomor loro, dan berjihad di jalan Allah,
dengan harta dan jiwamu. Nah, ini nomor loro. Jadi beriman pada Allah dan Rasul, jihad dengan harta dan jiwa. Terus ya Allah kata, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kalau kamu mengetahui itu lebih baik. Maka dengan sedekah tadi, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, di sini, Bang. Yang pertama ya. Yang kedua, di surat 2 ayat 271 nih. Surat 2 ayat 271. Allah berfirman begini. In tubadus shadaqati fani immahi wa in tufuha wa tutuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, Sedekah lho niki. Nggih, urusan sedekah ya. Jika kamu nampakkan itu lho. Didudono, diumumno, misalkan nyumbang masjid Al-Ikhlas 5 juta, takmir dikandani, Mas takmir, ya aku nyumbang 5 juta, tolong sampai ngumumno lho ya, sampai ngumumno nang wong-wong. Kalau saya nyumbang 5 juta, betul. Terus ya Allah kata, maka itu adalah baik sekali. Oh baik loh aku. Jadi nyumbang diumumno baik sekali. Sekarang paling aneh. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. Nah saiki lah menyembunyikan sedekah ini tadi. Sedekah ini urusan sedekah. Kamu menyembunyikan, memberikan kepada fakir miskin agar supaya orang fakir miskin tadi tidak malu. Kamu sembunyikan, gak dituduhno wong ngoten lho, gak diumumno. Terus ya Allah, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Oh ini lebih baik. Sing ndukur wong napa? Baik sekali. Padha enggak? Sama. Oke. Lanjut. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Ini loh Pak Bu, Allah akan menghapuskan sebagian kesalahanmu dengan sedekah itu. Jadi orang sedekah itu terhapus. Orang sholat dosanya juga terhapus. Ayat ini Pak. Kalau orang sholat tadi ayat tadi. Kalau orang sedekah terhapus. Ini surat 2 ayat 271. Terhapus kok ini. Cuma ini gurine ayat Allah menyatakan ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ketika dia sedekah supaya diumumkan, Allah mengetahui. Khabirun itu meneliti lah. Allah Maha meneliti, metani itu. Kalau kamu menyampaikan sedekah tadi supaya mengumumkan kamu sifatnya riya, apa mengundang orang supaya ikut sedekah, itu Allah Maha Khabirun. Tapi kalau riya hilang. Tapi lek ngundang orang supaya orang yang lain menyumbang, lah itu yang benar. Baik sekali tadi. Sekarang memberikan kepada fakir miskin, misalkan membelikan sarung warnane hitam dan hijau. Hitam apa? Bermotif hijau. Dasarnya hitam bermotif hijau. Muncul. Ono sing ditukokno sarung itu jumlahe ono wong 5. Lah pas
rapat RT lho digawe kabeh to. Kata ya wong sing 5 iku lho. Jajar lho nggone yo gak sengaja itu. Jajar lho nggone wong 5 iku sarunge kembar. Kaya arek yatim lho. Nah, Bapak bisa lihat. Nah sing nukokno ya melok rapat nang RT itu. Lalu wong pada melihat orang itu yang sarungnya sama itu, Pak. Melihat dengaran wong sarunge padha. Ada jajar ya padha. Jajar bareng padha. Ada yang komentar. Kok iso sarunge wong padha? Dadak wong sing ngekeki ngono ngene. Dik, ngandani kan. Wong sing sarungan padha iku wong 5. Iku aku sing nukokno. Aku sing nukokno. Aja diwasno, wong aja diwasno. Aku sing nukokno. Soale sakno kan duwe sarung. Tak tukokno wong 5 iki. Nun jauh Pak. Waktu memberi rahasia enggak? Rahasia. Sekarang rahasia enggak? Enggak. Maka ketika dia tidak rahasia, Allah mengetahui ketika dia rahasia, dirahasiakan sampai tuntas. Allah juga maha khabirun iki lho. Maha meneliti lah. Diteliti oleh Allah. Nah, jadi sedekah itu bisa menghapuskan apa? Dosa. Yang kedua nggih. Kalau berdasarkan surat 11 ayat 114 itu. Sekarang yang ketiga. Peringatan bagi orang yang mengingat kepada Allah. Artinya orang yang mengingat Allah, ad-dzikri, akan selalu mendorong untuk berbuat baik. Karena dia sadar setiap amal akan dihisab. Akhirnya dia sadar bagi orang yang dzikrol dzakirin tadi. Untuk peringatan. Maka Bapak bisa lihat konteks turunnya ayat ini atau asbabun nuzul, sebabnya turun ayat ini menurut riwayat dalam tafsir At-Tabari dan Ahmad, ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang berbuat dosa. Sahabat berbuat dosa, lalu dia menyesal, dan menghadap kepada Rasulullah, terus menyatakan kepada Rasulullah dengan perbuatan dosanya itu. Terus beliau bersabda, sholat dan amal baik dapat menghapus dosa kecilnya. Rasulullah menyatakan gitu. Lalu dibacakan ayat ini, surat 11 ayat 114 tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. Maka Bapak bisa lihat, sholat pertama dihisab. Lek sholat api, yang lain akan baik. Nih pertama ya, sholat itu yang dihisab yang pertama kali sebelum yang lain ditanyakan oleh Allah. Di akhirat nanti. Kemudian Rasulullah menyatakan begini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab, maka ia akan tersiksa. Aisyah istrinya Rasulullah protes aku. Kenapa kau protes? Karena Aisyah pernah mendengar bahwa dalam ayat itu ayat yang lain menyatakan fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Allah berfirman begitu. Lalu Aisyah itu mengatakan gini, ya Rasul, bukankah Allah telah berfirman ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah di surat 84 ayat 8. Qalat faqala innama dzalikal aradu. Faqala, maka Rasulullah menjawab, begini wahai istriku, hal itu namanya al-arad.
namanya al-arad itu. Walakin akan tetapi manu kisah hisaba yahlik. Namun barang siapa yang dimunakosa hisabnya, maka ia akan binasa. Jadi yang dimaksud al-arad tadi Bapak, al-arad itu yang memang perbuatannya baik, sholatnya baik. Tapi kalau ada sholat yang tidak baik, dipertanyakan satu saja, ketika dipertanyakan, berat pertanyaannya Pak, itu namanya munakosa. Kalau kita ujian itu ya di munakosa, ada yang ujian skripsi kadang di munakosa, wah alamat gak lulus itu. Alamat dicoret-coret ini sampai dosen pembimbingnya Pak, dosen pengujinya waktu. Besok diulangi lagi ngoten Pak. Kalau sudah ini podo-podo menungsane lho nggih. Apalagi dengan Allah nanti. Oke. Manukisa di sini didelok salate Pak. Lek salate apik ya dia akan tidak ada masalah. Tapi lek salate model ngene kira-kira model ngene. Misalkan ada salat seperti ini. Nah inilah. Oke. Kapan tahiyatnya? Kapan bacaan rukuknya? Kapan bacaan sujudnya? Sholat tak orang ini? Sholat tak Bu? Di munakosa nanti. Kalau sudah model begini, kalau sholat wahai Allah. Coba dinilai tidak sholatnya. Karena ada nilainya Pak. Loh, nilainya kok gini? Misalkan Pak. Wah, sekali ditanyakan, pertanyaannya banyak sekali. Sak harta-hartai, sak jiwai, sak rohone Pak. Takon kabeh. Makanya Rasulullah menyatakan, wong ora nanti dimunakosa, celaka orang itu. Ini yang model pertama. Ono sing model kedua model ngeten. Nggih, model ngeten. Model. Nah. Ini Mbak Bu. Maksudnya begini. Ketika orang itu sholatnya tidak benar, seperti ini. Nah. Oke. Oh iso muni amin kok terus rokok iku ya apa ceritanya. Terus muni apa? Padahal Bapak sekalian ketika sholat itu tumakninah itu rukun. Oke. Sholat tumakninah itu rukun. Kalau tumakninah tidak ada seperti ini, rukunnya hilang. Kalau rukunnya hilang, sholatnya harus dimulai lagi. Batal sholatnya. Tapi wudunya nggak batal. Sholatnya yang tidak sah. Karena tidak tumanina. Padahal haji loh Bapak. Rukun haji itu ke Arafah. Lah ono wong haji kok gak nang Arafah. Tahun depan kudu baleni mana? Ya lek omahe ide. Lek omahe ide kok Mekah ngono kan geblak tok ngene Bapak. Lah omahe nang Mojokerto misalkan. Oh,
daftar haji 15 tahun 60 tahun mana iku lek ndang budal haji lek kakek disian mati lho nggih. Betul lho. Jadi ini tumanina itu penting karena tumanina itu termasuk apa? Rukun sholat. Saya melok tuwek, ya. Saya melok tuwek. Dijak sholat model gini, anyang-anyangan, meneh dijak maneh. Pak De, monggo sholat kali kula. Gak sholat, gak paten. Aku anyang-anyangan guru mari sama saya ini. Diterok-terok seperti itu loh. Bisa terjadi. Maka orang yang seperti ini nanti akan juga dihisab oleh Allah. Hisabnya inilah kalau dimokosa hisabnya maka akan binasa menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu ada janji Allah bagi orang berbuat baik di surat 16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ngene iki lho. Wong lanang, wong wedok amale soleh, wong mukmin, maka diberi kehidupan yang baik. Nomor loro, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini janji Quran loh. Janji Quran. Jadi Allah membalas mereka. Kalau misalkan mereka melaksanakan satu, tak balas 700. Ngono kok. Kon ngakoni siji, tak balas 700. Gak terima siji. Itu kalau amal soleh ditambah iman. Makanya iman sampai amal soleh itu harus gandeng. Amanu wa amilus sholihat. Orang calonnya masuk surga itu syaratnya amanu sisi wa amilus sholihat. Lek amilus sholihat to gak amanu gak bisa masuk surga. Contoh nggih, wong gawe kipas angin yo. Niku jenenge amilus sholihat. Kipas angin. Ketika kita mendapatkan kipasan angin itu seneng enggak? Senang. Apa mana ge ngaji ngene? Seger, orangnya tidak sampai panasan karena ada kipas angin. Nun sewu. Niku jenenge amal sholihat. Tapi lek sing nyiptakno iki tidak iman, gak iso masuk surga. Sing memanfaatkan orang lain. Tapi orang yang menciptakan itu tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah. Malah min. Karena orang itu tidak beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan Allah agar keluarga tadi menjaga keimanan. Di dalam Quran surat 52 ayat 21 Allah menyatakan itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, satu orang beriman,
Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Anaknya beriman, cucunya beriman, bapaknya beriman, ibunya beriman. Terus ayat ini, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Oh, dihubungkan, jadi ketemu nanti loh. Aneh keluarga ini disuruh jaga dari siksa api neraka itu ya seperti ini loh, podo imani. Nanti ketemu di surga. Walaupun tidak bertemu lama, Pak. Wong mati itu tidak ketemu lama loh. Kalau suami istri seneng, pada seneng juga, tidak mati. Cintanya masih menggebu-gebu, mati orangnya. Salah satu dari suami istri tadi sudah berpisah untuk selama-lamanya, tidak akan bertemu lagi. Kalau orang itu beriman, nanti akan ketemu. Cuma ngenteni sirot. Orang sampai ke sirot itu berapa juta tahun, Bro? Lama. Oh, ada awake dhewe lho. Lunga ae nggih, lunga. Selama 3 bulan kewangen enggak karu-karuan dadak. Mbak keluarga, kangen ambek anak yang luar biasa, Pak. Kalau itu jutaan tahun, ya opo oleh kangen ambek bojone yang asalnya suami istri itu saling mencintai, satu kasur bersama dengan suami istri. Burung sampai puncaknya sudah sampai pedot di tengah jalan, tidak ketemu selama-lamanya kecuali orang beriman. Itu pun ngenteni menunggu sirat, peristiwa sirat. Sudah masuk, siratnya sudah berhasil ya. Sirat, melangkah sirat itu sudah berhasil. Itu belum masuk surga sana, Pak Bu. Belum tentu masuk surga sana. Pintu surga masih ditutup itu. Tapi wong gerumbulan, rombongan di situ, kepingin masuk surga. Masih ada hisab lagi, Pak Bu. Orang itu pernah nggak hubungan dengan sesama manusia? Kalau mereka itu ada hubungan sesama manusia, Pak Bu, yang dulu belum terselesaikan waktu hidup di dunia, yang pernah diambil hartanya, yang pernah dibunuh waktu hidupnya, yang pernah disakiti hatinya, menuntut kepada Allah pengadilan. Padahal wong iki nyabrang sirat. Rasulullah menyatakan ini, ada orang qad satamada wa qad ba'da wa kalamalada wa sabaqatamada wa durbahada. Ada 5 kelompok. 1, orang yang pernah disakiti hatinya. 2, ada orang yang pernah dituduh zina. 3, ada orang yang hartanya pernah diambil, dimakan, dicolong. 3, 4, ada orang yang pernah dibunuh. Dan 5, ada orang yang pernah dipukul. Minta pengadilan Allah itu. Lah wonge wis lolos niku. Dari apa? Sirat. Dia punya amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa. Wah, besar ini Pak pahalanya. Besarnya. Langsung Allah memberikan pengadilan lagi. Wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambilkan dari amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa. Lah kelompok sakmono kae ku mang. Jumlahe wong sing pernah disakiti, orang yang pernah diambil hartanya dan seterusnya. Jumlahe piro? Diambilkan dari pahala puasa, sholat, zakat. Fa in faniyat, maka setelah habis, jerit orangnya, Pak. Ya Allah, habis amalan saya. Mana amalan sholat saya? Mana amalan zakat saya? Qabla ayyudama alaihi, sebelum menuntaskan orang-orang yang pernah disakiti dan yang lain tadi. Ukhidha min khotoyahum, kemudian keburukannya atau dosanya mereka itu diambil oleh Allah, diambil teplok nang giplek. Kemudian malaikat diperintah, malaikat lemparkan dia. Summa ulqiya finnar, kemudian mereka dilempar ke neraka. Bapak Ibu sekalian, dia sudah lolos, Bapak. Dia sudah lolos, dibalik nang neraka, gak situ nang surga. Pintu surga kasih ditutup karena Rasulullah belum
datang, karena semua nabi tidak bisa membuka pintu surga itu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti akan ada rombongan masuk ke surga sama bapaknya, sama istrinya, sama cucunya, sama anaknya, rombongan. Jadi rombongan ini gurungan kita kok napa Bu? Ya Allah, anak kula pundi? Goleki anak iki kumpulno. Bojo kula kok ketinggalan ya Allah. Bojomu nyasar nang neraka. Berarti gak iso Pak Bu. Tapi lek bojone gak nyasar nang neraka digoleki dikumpulno. Nanti akan masuk ke dalam surga. Contohnya ini contohnya. Di Quran surat Ar-Ra'd surat 13 di ayat 23 itu Allah menyatakan ini, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Oke loh Pak Bu, masuk ke dalam surga Aden itu bersama orang yang soleh. Soleh dari mana? Dari bapak-bapaknya. Bapaknya bujute biyen wong di soleh-soleh. Terus istri-istrinya. Nah, pasangannya, istrinya sing soleh lho Pak Bu. Lanjut. Dan anak cucunya. Anak cucunya bisa. Jadi bojone si lanang, terus golongan bapak sing soleh dulu. Terus si wedok bojone, si wedok. Terus anake cucune. Dikumpulnya jadi satu Pak. Sebelum masuk ke pintu surga Aden. Lalu setelah ngumpul Pak Bu, Rasulullah kan akhirnya menotok pintu itu. Wong ngumpul akeh Pak Bu. Sudah banyak yang ngumpul. Para nabi gak bisa buka. Malaikat sendiri tidak berani membukakan pintu itu. Karena ada pesan dari Allah. Siapapun yang minta dibukakan pintu ini jangan dibuka kecuali Muhammad SAW yang meminta dibukakan. Akhirnya pintu itu mengatakan, wahai Rasulullah, semua nabi, semua rasul sebetulnya minta membuka pintu ini, tapi tidak diizinkan oleh Allah kecuali engkau yang meminta dibukakan pintu itu. Begitu Rasulullah nada pintunya dibuka, siapa? Aku Muhammad. Dibuka pintunya. Nah, setelah dibuka Bapak Ibu sekalian, malaikat itu diperintah oleh Allah. Malaikat kan banyak Pak. Masuklah kamu ke ruang-ruangan itu. Jalan-jalannya ke pintu itu tolong diisi. Ruang-ruangan itu diisi semuanya. Jadi malaikat itu berjejer Pak, jumlahnya banyak. Akan mengatakan penghormatan kepada orang yang masuk tadi. Sehingga ayat ini mengingatkan, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Pintu-pintu semua ditempati malaikat-malaikat. Jumlahnya banyak Pak. Moga pitan penerima tamu. Malaikatnya mengingatkan, salamun alaikum tibatum, salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbadar. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya untuk kamu. Selamat untuk kamu karena kesabaranmu dulu waktu di dunia. Kamu sabar sholatmu, kamu sabar mendidik anak bojomu. Selamat ya untuk kamu. Ucapkan selamat dulu malaikat. Fa ni'ma uqbadar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.
Muga-muga golongan awake dhewe masuk ke dalam surga Aden seperti yang ayat ini bacakan. Tapi usahakan Pak Bu, keluarga, dirinya sendiri dan keluarganya dibawa kepada perintah Allah dengan sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan satu saja ya. Nih, ada hadis Pak Bu, yang Rasulullah itu menyatakan gini, siapa yang sholatnya benar-benar as-sholatul khamsah, sholat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, war ramadu ilal ramadan, yukaffiru an sayi'ati. Jadi sholat duhur ke sholat asar loh. Sholat duhur ke sholat asar. Lek sholat duhur itu terus mari terus berbuat maksiat misalkan, dosa kecil loh. Terus sholat asar, dosa kecil loh terhapus. Pas sholat asar 0 mana. Mari sholat asar sungguh-sungguh sholatnya. Pada katanya maghrib dosa kecil mana Pak. Kayak dosa mana. Sholat maghrib dihapus lagi dosa kecil 0 lagi. Begitu seterusnya dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya ditunjukkan ke jalan yang benar sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.